Kritikan kita bukan untuk pemerintah, tetapi kritikan ini adalah bukti kecintaan kita pada pemerintahan daerah yang mungkin keliru dan mengambil kebijakan tentunya untuk rakyat kita. Dan perlu juga ketika kebijakan yang keluar pada rakyat, kita harus mengatakan bahwa mengapresiasi kebijakan-kebijakan tersebut. Dan yang bahaya adalah ketika pemerintah apatis dalam daerah, apatis dalam persoalan bagi daerah, ini bahaya. Artinya kalau semua beda bendera, ya kita boleh beda bendera, beda organisasi, tapi kita tetap saling menghargai, saling menghormati, dan tentu perbedaan ini adalah sebuah anugerah untuk kita jaga bersama. Karena Islam adalah agama yang berkualitas dan menerima perbedaan. Mungkin sedikit saya jelaskan selama ini ya, kehadiran HMP Usaha Surabaya hadir di Selatan beberapa. Saya ingin jelaskan bahwa HMP kita di syuting ini luar biasa. Iya Pak. Kalau beliau ini di Surabaya waktu itu katanya foto na rin. Pak, ucinya lampan sih. Ini dicatat. Iya kan? Tibalah acara dialog kebangsaan yang akan dipandu oleh moderator Kanda Ula Aminullah. Kepadanya mari kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
semuanya. Tidak perlu saya panjang lebar untuk mukadimahnya. Dan asli kader HMI MPO. Jadi cara memvalidasinya adalah beberapa waktu lalu saya menanyakan kepada Kakanda Tamsil Lindrung. Jadi Kak Tamsil mengatakan bahwa betul Kanda Bambang Susatyo atau Bamsud itu adalah salah satu wakil sekjen di zaman kepemimpinan Kakanda Tamsil Lindrung periode 1988 sampai 1990, Ketua Umum PBHMI. Kemudian salam juga dari Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti. Salam juga dan apresiasi dari Kakanda kita Mas Anies Baswedan, kalau beliau lebih asli kader HMI MPO karena pernah menjabat sebagai salah satu staf Komisi Hubungan Internasional di zaman kepemimpinan Bang Lukman Hakim. Jadi beliau sudah memberikan apresiasi juga. Bang Riza sudah pasti. Kemudian insya Allah nanti akan hadir secara Zoom ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan merintang. Itu akan mengisi sebagai salah satu narasumber Kakanda Egy Sujana sebagai Ketua PBHMI MPO yang pertama pada 1986 sampai 1988, kurang lebih 35 tahun yang lalu. Nanti juga Bang Tamsil, beliau berdua memohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang Bang Egy ya di samping usia beliau juga dalam keadaan yang kurang sehat, tapi insya Allah bisa hadir. Kak Tamsil sedianya ingin hadir, tetapi karena di jam yang sama sedang memimpin rapat di MPR karena beliau juga diamanahkan sebagai ketua kelompok DPD di MPR RI. Jadi beberapa ketum yang lain juga semuanya sudah saya minta di sini, tapi memang waktunya yang belum mengizinkan. Tapi tadi ada pesan dari Bang Egy, saya dengarkan langsung kepada Bang Haris. Kalau teman-teman berkenan, pada saat momentum Milad HMI di Februari tadi Bang Egy nelpon langsung, dia akan datang ke sini untuk mengisi training bagi teman-teman di HMI cabang Dompu. Baik, saya tidak perlu berpanjang lebar dalam sambutan ini karena nanti akan ada dialog. Saya tahu juga Kakanda Ketua DPRD ada undangan di tempat yang lain, maka kita mencoba untuk bijaksana dengan waktu karena Bang Egy juga jam 1 ada agenda. Jadi saya berharap mudah-mudahan bisa dimaksimalkan waktu yang ada. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya sangat mengapresiasi tema yang diangkat oleh teman-teman panitia pelaksana, yaitu rekonstruksi perjuangan HMI meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menopang pembangunan daerah. Saya masih ingat betul tadi yang disampaikan oleh Saudara Ketua Umum Cabang, yaitu Adinda Ajunarfit, yang menekankan pada bagaimana seoptimal mungkin, semaksimal mungkin kader-kader HMI memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam semua levelnya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah di tingkat 1 provinsi maupun di tingkat 2 kabupaten kota. Apa salah satu kontribusi penting dan fundamental yang bisa diberikan oleh HMI sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan yang usianya sudah memasuki 75 tahun. Ingat, usianya HMI sudah memasuki 75 tahun. Insya Allah pada 5 Februari 2020, tinggal mungkin kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ke depan, usia HMI
sudah genap 75 tahun. Hanya 2 tahun lebih muda daripada proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Ketika proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, maka pada 5 Februari 1947 HRI juga mendeklarasikan terbentuknya HRI. Oleh siapa? Oleh ayahanda kita Profesor Dr. Andes Haji Lafran Pane, Allah yarham asyahid. Insyaallah beliau mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai organisasi perkaderan, organisasi perjuangan, organisasi mahasiswa yang tertua di Indonesia, maka jangan pertanyakan lagi komitmen keislaman dan komitmen keindonesiaannya HRI. Karena dalam sejarahnya kader-kader HRI juga turut andil dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bukan hanya ide, bukan hanya konsep, bukan hanya gagasan, bukan hanya teori, tapi juga jiwa, raganya itu dipersembahkan untuk NKRI. Sehingga jangan pernah mensangsikan komitmen kebinekaan, komitmen NKRI, komitmen Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki oleh himpunan mahasiswa Islam. Itu sudah clear. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita sebagai generasi-generasi muda, kita sebagai generasi milenial, Gen Y, bahkan Gen Z, mengisi kemerdekaan ini, ruang kemerdekaan ini dengan ide, dengan gagasan yang lebih maju, yang kemudian mampu berkompetisi di tengah derasnya arus globalisasi. Hari ini kita berada pada era yang disebut dengan era disruption, era revolusi industri 4.0. Maka kalau kita tidak memiliki ide yang luar biasa, kita tidak siap dengan gagasan kita tidak siap dengan kemampuan kita, kompetensi kita, maka kita akan ditelan oleh zaman. Dan itu tidak boleh terjadi oleh HRI. Maka bagaimana caranya mempertahankan sumbangsi konsep, ide, gagasan bagi pemerintah, di mana saya selalu menyebutkan bahwa HRI sebagai mitra kritis. Ingat, HRI sebagai mitra kritis, konstruktif dan solutif bagi pemerintah, supaya fungsi check and balances itu terus berjalan. Jadi kita bukan undergo siapa-siapa, kita independen. Karena independennya itu, maka kita harus mempertegas diri kita sebagai partnership pemerintah, bahkan masyarakat sebagai civil society. Maka kita harus tampil memberikan masukan, kritik, saran dan sebagainya, sehingga kondisinya akan lebih maju. Nah, itu yang paling penting kawan-kawan sekalian. Nah, olehnya itu bagaimana caranya? Caranya sederhana. Hidupkan perkaderan. Aktivitas perkaderan LK1, LK2, LK3 tidak boleh mandek. Pendidikan keluarga harus berjalan terus. Kajian-kajian rutin dimanapun itu, apakah itu di internal HRI ataupun berkolaborasi dengan yang lain, dalam rangka penguatan intelektual itu harus dilakukan. Karena hanya dengan itu kita akan bisa hadir memberikan ide gagasan yang konstruktif dan solutif buat pemerintah daerah. Kalau kita tidak mau membaca, kita tidak mau kajian, kita tidak mau belajar, tidak mau diskusi, maka dari mana kita mendapatkan ide, konsep dan sebagainya? Karena HRI adalah kampus alternatif bagi antum semuanya, bagi kita semuanya yang ingin menempa diri kita untuk lebih baik. Itu kawan-kawan sekalian. Nah, sehingga saya kira betul sekali tadi ayat yang dibacakan dalam surah Ali Imran ayat ke 190 sampai 191. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin ulil albab. Ma huwa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
penyempurnaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya bisa dibaca bagi ulul albab, orang-orang yang berpikir. Maka tujuan HMI ada narasi, ada diksi tentang ulul albab. Mau ulul albab? Siapa itu ulul albab? Yaitu ulul albab adalah orang-orang yang sambil berdiri, duduk, berbaring, dan dalam segala kondisi itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka." Artinya antara tauhid kita, kemurnian iman kita, kemudian tingginya ilmu kita, dan kemampuan siasah kita dalam konteks gerakan itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena insya Allah ketika kemampuan itu bisa dioptimalkan, maka peran-peran untuk upaya meningkatkan kualitas SDM HMI memberikan kontribusi kepada daerah akan bisa terwujud. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dialog kebangsaan yang mengangkat tema rekonstruksi perjuangan HMI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menopang pembangunan daerah, diselenggarakan oleh HMI cabang persiapan Dongkuraya, dibuka secara resmi. Terima kasih banyak, kurang dan lebih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati dan kami banggakan para tamu undangan, para alumni, kemudian seluruh kader-kader himpunan mahasiswa Islam, khususnya yang berada di lingkup HMI cabang Dongkuraya. Insya Allah izinkan saya pada kesempatan yang baik ini untuk membacakan surat keputusan tentang pengesahan struktur pengurus himpunan mahasiswa Islam cabang persiapan Dongkuraya periode 1443 sampai 1444 Hijriah bertepatan dengan 2021 sampai 2022 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 088 garis miring A garis miring KPTS garis miring 06 garis miring 1443 tentang pengesahan struktur pengurus himpunan mahasiswa Islam cabang persiapan Dongkuraya periode 1443 sampai 1444 Hijriah garis miring 2021 sampai 2022 Masehi, dengan senantiasa mengharap bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, pengurus besar himpunan mahasiswa Islam setelah menimbang satu,
bahwa dalam rangka kesinambungan upaya perkaderan dan perjuangan HMI di wilayah Dompu, maka perlu mengesahkan struktur pengurus HMI cabang persiapan Dompu Raya periode 1443 sampai 1444 Hijriah garis miring 2021 sampai 2022 Masehi. 2. Bahwa untuk keperluan tersebut pada angka 1 maka perlu segera ditetapkan dalam surat keputusan. Mengingat 1. Anggaran dasar HMI pasal 12. 2. Anggaran rumah tangga HMI pasal 27, 28 dan 29. 3. Pedoman struktur organisasi HMI memperhatikan 1. Ketetapan konferensi luar biasa HMI cabang persiapan Dompu Raya. 2. Surat nomor 01 garis miring A garis miring FNF garis miring 5 garis miring 1443 dari formatur dan MIP formatur HMI cabang persiapan Dompu Raya. Memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan struktur pengurus HMI cabang persiapan Dompu Raya periode 1443 sampai 1444 Hijriah garis miring 2021 sampai 2022 Masehi sebagaimana terlampir dalam lembaran surat keputusan ini. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan. Billahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan 7 Januari 2022 Masehi. Himpunan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Afandi Ismail, Ketua Umum bertanda tangan, Zunnur Ra'in, Sekretaris Jenderal bertanda tangan. Selanjutnya bagi teman-teman semuanya yang namanya kami bacakan, kami sebutkan, segera mengambil tempat atau posisi yang sudah ditetapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembaran lampiran surat keputusan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam nomor 088 garis miring A garis miring KPTS garis miring 6 garis miring 1443. Struktur pengurus Himpunan Mahasiswa Islam cabang persiapan Dompu Raya periode 1443 sampai 1444 Hijriah garis miring 2021 sampai 2022 Masehi. Ketua Umum Ajun Narfid. Ketua Bidang Keislaman Syamsiah. Ketua Bidang Perkaderan Rosita. Ketua Bidang Keperempuanan Rita Harimah. Ketua Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi Jus Yani. Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda Ihwan Herianto. Sekretaris Umum Pridiman. Sekretaris Bidang Keislaman Sao Himah. Sekretaris Bidang Perkaderan Hafni
semua kelihatan. Siap. Sekretaris Bidang Keperempuanan Anggi Anggriani. Sekretaris Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi Syahruddin Syah. Sekretaris Bidang Kajian Ilmu dan Pengembangan Intelektual Nur Khairatun. Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda Sukriyadi. Bendahara Umum Emi Hardianti. Anggota Bidang Keislaman Nini Anggriani. Bidang Perkaderan Aan Alfiansyah. Bidang Keperempuanan Jumiati Hidayah. Bidang Pembinaan Aparatur Organisasi Ma'ruf. Bidang Kajian Ilmu dan Pengembangan Intelektual Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda Muhammad Al-Sabih. Baik, suaranya cukup jelas ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kami membacakan dan kita bersama-sama mendengarkan ikrar pelantikan pengurus himpunan mahasiswa Islam cabang persiapan Dom Raya periode ini, apakah teman-teman siap untuk dilantik? Alhamdulillah. Selanjutnya ikuti apa yang kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho Allah Tuhan kami, dan Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami berjanji dan berikrar. Satu, bahwa kami akan selalu mematuhi tugas dan kewajiban yang dibebankan oleh himpunan mahasiswa Islam dengan senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dua, bahwa kami akan selalu menjaga nama baik himpunan mahasiswa Islam dengan selalu tunduk dan patuh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pedoman-pedoman pokok serta ketentuan-ketentuan lain.
penandatanganan berkas. Oh, duduk dulu. Foto bersama. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam dimohon untuk duduk kembali. Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih semuanya dan selamat bagi adik-adik saya yang tergabung dari ini yang sudah dilantik sebagai pengurus nanti persiapan budaya. Kemudian ya ini salah satu wujud konkret dari peranan muda ya untuk berdialog ya. Artinya dengan dialog ini kan semua informasi yang tidak bisa diakses sama bisa didapatkan adik-adik, artinya dari pemerintah hadir, dari akademisi hadir dan sebagainya, sehingga artinya menjadi program pemerintah kalau tidak seterusnya bisa disampaikan ke forum anak-anak yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat itu bisa memberikan pendapat, ajukan masalah dan sebagainya kepada pemerintah, sehingga menjadi informasi bagi pemerintah untuk kebijakan program, perencanaan dan sebagainya. Karena anak-anak teman-teman adik-adik mahasiswa ini bergerak di semua lini. Jadi sehingga selama ini kan termasuk dalam demo-demo di daerah karena katanya pemerintah menutup diri dan sebagainya. Nah ini karena di era keterbukaan, ya ini yang kita harapkan supaya tidak ada salah paham antara mahasiswa dengan pemerintah. Karena misi kita sama beda, cuma caranya kita yang berbeda untuk misi ini. Ini untuk secara masyarakat dan Terima kasih atas. ya, selamat ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya suatu ekspektasi atau suatu harapan yang sangat besar dari kita semuanya, khususnya saya sebagai ketua umum besar Himpunan Mahasiswa Islam, dengan hadirnya HMI di Kabupaten Bengkulu ini baru saja dilantik tadi. HMI di bawah kepemimpinan Adinda Atun ya, kepemimpinan beliau. Semoga apa yang ditulis sebagai sebuah tema, yaitu rekonstruksi perjuangan HMI meningkatkan kualitas SDM dalam rangka menopang pembangunan daerah, itu benar-benar bisa terwujud. Semoga HMI di Dompu bisa menjadi partnership yang baik, mitra kritis, konstruktif dan solutif bagi pemerintah daerah. Karena saya yakin masih banyak kekurangan di berbagai sektor yang ada di Dompu. Disitulah peluang bagi HMI dalam menunjukkan eksistensinya, bukan hanya sumbangan ide, bukan hanya sumbangan pikiran, gagasan, tapi juga terjun ke lapangan. Saya katakan tadi bahwa kalau program pemerintah itu baik, harus dikatakan baik. Tapi kalau program pemerintah atau kebijakan pemerintah itu merugikan rakyat, maka kita harus berani mengatakan bahwa itu tidak baik dan harus dikritisi. Jadi untuk lepas dari program pemerintah Kabupaten Bengkulu, saya ingin mengharapkan satu tanggapan dari Bapak sendiri kegiatan yang telah berlangsung pada hari ini. Sangat bagus kegiatannya. Kalau tadi saya bilang, karena tadi saya bilang bahwa kalau dia intervalnya 1 sampai 10 saya kasih nilai 8, sekarang saya kasih nilai 9. Siap.
artinya bahwa sebagai cabang baru, kemudian kalau tidak salah saya dengar tadi ini adalah event seremonial yang pertama. Bagi saya sangat luar biasa bahwa ada kekurangan, saya kira tidak terlalu fundamental, ya, itu wajar saja karena memang hal-hal teknis ya. Jadi tetapi selebihnya sangat bagus. Bahkan saya sangat terkesima mulai dari MC-nya, kemudian ngajinya, mendesain acara cukup rapi. Ini menjadi langkah awal yang baik. Yang paling penting setelah seremoni yang luar biasa ini jangan tidur. Siap. HMI harus hadir sebagai representasi civil society dengan kemampuan intelektualnya, dengan semangat berpegang teguh pada idealismenya, dengan prinsip independensinya, jalan berikan masukan-masukan untuk pembangunan daerah lebih maju, terutama SDM. Jadi mungkin Siap. saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan waktunya hadir. Siap. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Video. Kalian Eri. Senyumnya mana? HMI cabang budaya. Video. Kalian Eri.